Maka engkau menggabungkan antara amalan sholat Jumat dan puasa dan sedekah, wal qiraah dan membaca Quran, wal zikir dan zikir, wal i'tikaf dan i'tikaf, wal ribat dan ribat. Menunggu sholat sesudah sholat itu ribat, atau menunggu sholat sesudah sholat. Nah, jadi digabungkan di hari Jumat. Dari Jumat ya sangat dianjurkan untuk bersedekah. Jadi waktunya itu kapan sih waktu yang diutamakan untuk sedekah itu? Sedekah ini diutamakan, dikuatkan itu di setiap masa, di setiap tempat, itu apa namanya yang mulia. Seperti apa dia? Bersedekah itu yang paling utama, seperti ka'asri Dzulhijjah, seperti 10 hari bulan Dzulhijjah lah. Ya, bulan Dzulhijjah itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu utama tuh bersedekah di bulan di tanggal itu tuh. Apa lagi? Wal Aidain, 2 hari raya. Nah, kan 2 hari raya itu orang berbagi apa namanya? THR ya. THR tuh. Itu bagus juga tuh bagi THR tuh, mengamalkan sedekah deh. Mengamalkan sedekah. Nah, itu dianjurkan tuh. Sangat-sangat dikuatkan, sangat-sangat dikuatkan 2 hari raya itu bersedekah. Wal Jumu'ah, dan di hari Jumat. Ajari anak-anak kita nih, diajari bila hendak sembahyang Jumat tuh titipin duit dianya. Nih nak, bersedekah nak ya, basiclah 2.000. Ya, tidak harus ke masjid dah. Ya, karena yang paling gampang tuh kemana? Ke masjid lah, yang paling gampang. Ya, yang paling gampang tuh ke masjid. Tapi untuk menanamkan sosial dia supaya tinggi sesama Muslim itu, suruh bersedekah kepada orang-orang yang lebih susah. Kau cari nak kawan-kawan yang kau susah, sedekahkan sama dia. Itu pendidikan yang paling bagus. Itu pendidikan yang paling bagus. Mendidik anak tadi itu menjadi orang yang yang sahih, yang murah. Dididik anak tadi itu. Karena sudah terbiasa mulai kecil dia ke masjid, dia akhirnya punya pikiran bersedekah atau ke masjid. Akhirnya jiwa sosialnya kepada orang-orang itu, padahal yang paling penting itu orang yang susah-susah itu yang paling penting. Itu yang paling penting toh. Itu yang didulukan. Itu yang didahulukan. Di dalam kitab-kitab sedekah itu disebutkan, orang sekarang sibuk dengan urusan pembangunan masjid, sibuk orang dengan itu. Tapi tetangga-tetangga yang miskin itu diperhatikan enggak? Kas masjid sampai ratusan juta, tetangga masjid ada yang tidak makan. Bisa apa duit masjid tuh? Diumumkan pula setiap hari Jumat, kas kita hari ini tinggal 100 juta. Yang di tetangga masjid tuh, yang miskin tuh, masjid banyaknya duit, kami akan payah tadi. Coba. Padahal itu tidak terlalu berfaedah. Membangun megah-megahan itu bahkan ada yang mengatakan makruh. Yang utama itu makmur yang utama itu disalurkan boleh, katanya boleh. Dana umat tuh boleh disalurkan ke fakir-fakir miskin, dijuluki ke fakir-fakir miskin. Ya orang-orang yang kaya-kaya itu, perhatikan tuh yang susah-susah. Perhatikan. Saya nih di sini kita nih susah nih, tapi orang datang ke sini, Ustaz, kami nih sebutir beras dah ada di rumah Ustaz aku masak. Coba. Kenapa ngadunya ke sini? Pemerintah tuh didatangi. Yang sugi-sugi itu nggak boleh didatangi. Kami malu untuk rumah mereka terus. Orang punya hormat, masih punya kehormatan. Mana mata-mata orang yang sugi-sugi itu? Yang kaya-kaya itu mana matanya? Kau datangkan ini, kau datangkan ini macam-macam. Tetanggamu tuh gak ada makanan. Tetanggamu tuh susah payah, yang mana ke laut,
yang mana di kebun, susah payah. Ya, kok pakai untuk enak-enakan saja, mewah-mewahan, traktir-traktiran, apa namanya, majelis-majelisan, untuk begitu-begitu. Macam mana Ustaz almarhum Kiai Abdul Hamid Kurnain itu salah satu ustaz yang tidak mau diajak makan di warung. Ya, waktu itu saya bawa saharon habis dari ziarah jadi sekolahan, nggak dibawa makan ke rumah makan. Jadi minta maaf lah Ustaz, bilang aku udah biasa duduk di warung, udah biasa, sama lah aku udah biasa juga. Kata saharon cerita tentang Ustaz Hamid tuh. Apa kata beliau, Ustaz Hamid itu sama juga almarhum Kiai Hamid Kurnain, beliau itu sama juga, tidak mau juga duduk di warung-warung. Apa dia Ustaz alasannya? Waktu masuk ke warung itu macam mana sakitnya orang miskin tuh melihat kita duduk di warung tuh, kata beliau. Kita enak dan telur, apa namanya, macam-macam yang dimakan diminum di situ. Orang miskin tuh tengok, dia lewat tengok. Macam mana hatinya sakitnya? Apa kita nanti tidak dipertanggungjawabkan di sisi Allah? Nah itu sampai begitunya. Kalau kita dari alasan macam kita, kalau kita ada ke situ, kalau kita dulu guru, kalau kata guru saya, orang yang mengajar, orang yang membawa hadis itu dijaga. Karena adil, tidak adilnya itu suka duduk di mana? Ya, kalau suka duduk di warung, ngajar hadis, nanti tidak siqah yang disampaikan itu tadi. Hadis itu dhaif, jadinya kalau disampaikan. Kalau itu sampai ke situ yang sahabatnya, kata beliau berpikirnya. Ya memang begitu, guru-guru kami begitu, Ustaz. Baru boleh cerita kalau masalah. Nah coba sampai begitu ulama-ulama kita, iya, itu kadang-kadang kita itu sedih gitu ya. Padahal paling banyak orang sugihnya bukan sedikit, banyak orang kaya-kayanya banyak. Tapi orang kaya-kayanya sibuk bersaing dengan ulama, bersaing dengan ulama. Orang kaya-kayanya kenapa tidak dibantu orang-orang miskinnya itu? Malah sibuk begini, masalah sibuk begitu. Beramal itu dengan ilmu, jangan beramal dengan hawa nafsu. Beramallah dengan ilmu. Orang kaya itu penyakitnya kalau sudah sugih, nak bersaing dengan ulama itu lah. Itu orang kaya itu penyakitnya. Mana mau bawa ke pengajian? Orang kaya itu suruh bawa ke pengajian, mana mau? Maunya dia guru datang ke rumah dia ada pengajian. Itu orang kaya. Dulu Abu yang cerita sama kita begitu. Tengok nanti orang-orang kaya di akhir zaman ada begitu. Mereka sakit hati nengok ulama itu. Orang dibayar tidak, diupahi tidak. Kalau nak kemana-mana dijemput dengan mobil mewah, dibukakan pintu, dibawakan sandal, bayari orang tidak. Coba orang kaya, nak kepengen macam itu, membayar dia. Oh nanti bagian ngangkat sandal aku ya 150. Kalau nanti bagian buka pintu kan untuk mobil aku ya 150. Nah itu mereka tuh menghabiskan uangnya kepengen bersaing dengan ulama. Itu. Nah, kita akhir zaman ini pondok pesantren itu di mana-mana tuh ada di gang sana tuh pondok pesantren tidak terbangun. Tidak terbangun, susah mau membangun tuh susah. Orang kaya-kayanya kemana? Malah sibuk orang kayanya dengan majelis ini dengan itu yang untuk ilmu tempat untuk ilmu itu dibantu. Itu yang dibangun jauh lebih besar pahalanya. Jauh lebih besar. Nah dulu awal-awal juga gitu dimintai kalau Ustaz isi ini ya di rumah ini janganlah kedua orang ngaji datang ke sini, ngapain aku disuruh pesantren? Kau hilang ngaji, kau butuh ilmu, datang ke sini, ngapain aku disuruh ke rumah kau? Nanti ada masanya dia tidak bisa, maaf Ustaz ya, malam ini aku tidak bisa Ustaz. Malam ini aku tidak bisa, aku jadi biar Ustaz, libur tanpa pengajian. Coba. Itu orang kalau sudah berduit, nanti cobalah nanti. Katanya karena belum berduit gimana? Coba dia nanti rasakan. Kalau sudah mulai berduit tuh, mulai tuh berpikir tuh, coba caranya. Nanti setan di sini tuh supaya rumah kau berkah, supaya kau dapat syafaat, supaya padahal itu semua tipu daya setan.
yang betul tuh, harta tuh salurkan ke masjid, akhir miskin, mati, pondok-pondok pesantren, sekolah Arab tuh sekarang tumbang semua di darat tuh. Tempat pendidikan tuh, sekolah Arab saya lihat di darat-darat. Coba bayangkan gurunya dan ada gaji setahunan, maharan duit yang dari pemerintah setahun sekali itu cuma lagi. Nah, itu pun dipotong masih. Ya, sekolah-sekolah Arab tuh, ya itulah generasi. Sekolah itulah yang mendidik generasi ini menjadi sukses. Kita ini berkat sekolah Arab dulu. Kita ini berkat sekolah Arab dulu. Sekolah Arab itu cuma kalau sekarang ya Allah. Kenapa orang kaya-kaya ini tidak berpikir untuk membangun itu? Ya, kemana hartanya? Al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Bila halal masuknya keluar halal. Bila haram masuknya keluar haram. Ya, bila datangnya dari yang haram pasti yang haram lah juga keluarnya. Macam mana dia maksa ke halal ada mau dia? Tidak mau.